Perkenalkan, nama saya Hatim Rufaida dengan NIM 1121062, Prodi Manajemen, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Masnauli Marbun. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bisnis plan perspektif kewirausahaan. Saya mengambil usaha lumpia pisang coklat keju. Baik, saya akan mulai dari ide wirausaha di bidang edupreneurship. Latar belakang ide. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka diperlukan peran serta para pelaku ekonomi atau para pengusaha sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian juga dorongan dan motivasi baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah, demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya ekonomi masyarakat pada umumnya. Di kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak asing lagi dengan jajanan rakyat yang disebut gorengan. Gorengan atau goreng tepung adalah berbagai jenis makanan yang dicelup adonan tepung dan kemudian digoreng celup dalam minyak goreng panas yang banyak. Di Indonesia, gorengan adalah makanan ringan yang populer. Penjual gorengan dapat ditemukan di tepi jalan atau berkeliling dengan pikulan atau gerobak. Rasanya yang gurih, renyah, memang mudah mengundang selera. Tetapi melalui hasil observasi yang saya lakukan, belum ada pedagang yang mencoba untuk menjual lumpia pisang coklat. Hal ini menjadi dasar dari saya memilih usaha lumpia pisang coklat sebagai ide usaha yang ingin saya pilih dikarenakan tingginya keinginan masyarakat Waingapu dalam mencoba hal-hal baru, terutama makanan untuk dinikmati di waktu senggang. Maka dari itu saya memilih ide usaha ini. Berikut B. Potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung. Pisang adalah jenis tumbuhan yang banyak ditemukan di Indonesia. Kita dapat menemukan pisang hampir di seluruh pulau di Indonesia. Buah pisang baik dikonsumsi oleh ibu hamil untuk membantu tumbuh kembang janin karena buah pisang banyak mengandung nutrisi seperti kalium dan asam folat. Selain buah pisang merupakan juga bermanfaat untuk membantu tubuh menyimpan cadangan kalsium, nitrogen, dan fosfor yang berguna untuk membangun perbaikan dan regenerasi jaringan. Pisang juga kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin B kompleks, vitamin C. Yang berikut C. Analisis SWOT awal. Strength atau kekuatan makanan lumpia pisang coklat. Yang utamanya kekuatan pertama lumpia pisang coklat adalah bahan makanan ini mudah didapat. Anda dapat membelinya di warung perkampungan maupun di pasar. Yang kedua, harga jual lumpia pisang coklat terbilang murah atau katakanlah sangat terjangkau bagi pelajar. Yang ketiga, untuk membuat lumpia pisang coklat bisa dikatakan mudah sekali. Yang keempat, lumpia pisang coklat hanya perlu didinginkan melalui kulkas agar bertahan lama. Yang kedua, weakness atau kelemahan pada usaha lumpia pisang coklat. Yang pertama, hal paling menyebalkan jualan di lumpia pisang coklat adalah pisangnya mudah busuk jika disimpan terlalu lama. Yang kedua, lumpia pisang coklat tidak tahan lama kalau Anda titipkan di warung-warung, kecuali disimpan di dalam kulkasnya sendiri. Yang ketiga, lumpia pisang coklat bakalan tidak enak dimakan ketika pisangnya belum matang. Oleh sebab itu harus melalui proses pematangan dulu. Yang ketiga, opportunity atau peluang usaha pada lumpia pisang coklat. Bahan pisang dapat digunakan sebagai produk terbaru, misalnya dijadikan keripik pisang jadi multiguna. Yang kedua, piscok seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak orang yang menyukai pisang coklat.
Threat atau ancaman makanan lumpia pisang coklat. Yang pertama, jika lumpia pisang coklat tidak membuat inovasi baru, boleh jadi banyak pesaing dengan menggunakan produk sejenis tapi dibuat dengan sesuatu yang berbeda, seperti es buah coklat misalnya. Sekarang sudah banyak yang menjualnya. Yang kedua, sebaiknya usaha rumahan saja atau pengantaran secara online atau COD, karena menjual di luar akan mengurangi kehigienisan. Yang ketiga, cuaca dingin dapat mempengaruhi pendapatan usaha lumpia pisang coklat. Yang berikut, bisnis plan. A. Profil usaha. Pisang juga merupakan buah favorit saya di luar Pulau Sumba. Saya sering melihat banyak pedagang yang menjual lumpia pisang coklat sebagai makanan ringan yang gurih lezat. Terdapat manfaat dari buah pisang dan digemari banyak masyarakat, baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa, dan keuntungan yang didapat pun tidak sedikit. Maka dari itu saya tidak ingin menyia-nyiakan pengetahuan saya ini dan ingin sekali berbagi informasi mengenai usaha yang memungkinkan untuk dimulai tanpa memerlukan banyak biaya tetapi dapat meraup penghasilan yang besar. Maka dari itu saya secara pribadi ingin sekali mencoba membuat usaha ini, karena dalam berwirausaha dalam bidang makanan memiliki kecil kemungkinan untuk gagal dan memiliki profit yang cukup menggiurkan. Yang berikut, B. Kebutuhan dana usaha dan modal usaha. Untuk memulai usaha lumpia pisang coklat keju, sebenarnya tidak dibutuhkan modal usaha yang terlalu besar. Dengan modal berkisar antara 3,5 sampai 5 jutaan, maka usaha ini dapat dijalankan. Untuk perinciannya, taruhlah gerobak yang akan kita gunakan berjualan dihargai 1,5 sampai 2,5 jutaan. Peralatan menggoreng seperti kompor, penggorengan ukuran besar, tungku, tabung gas, dan lain sebagainya bisa didapat dengan harga 1 sampai 1,5 jutaan. Berikut transaksi pembayaran dan pinjaman modal usaha. Saya menggunakan transaksi tunai, yang merupakan transaksi di mana uang tunai dibayarkan atau diterima secara langsung pada saat transaksi terjadi, yaitu seperti sistem COD. Yang berikut, sumber daya manusia dan customer service. Perdagangan ini menggunakan sistem penjualan dengan tenaga sendiri atau tidak menggunakan jasa karyawan. Saya tidak tahu apakah saya akan menggunakan karyawan di masa yang akan datang, tapi untuk saat ini saya menggunakan jasa saya sendiri, karena penjualan yang saya hasilkan masih sedikit dan belum terlalu besar. Saya juga menggunakan tempat berjualan di pinggir jalan. Biaya lain-lain menyangkut uang yang harus dikeluarkan dalam keadaan mendesak. E. Pasar pemasaran dan strategi pemasaran. Sasaran pembeli yaitu mencakup semua kalangan, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang ditawarkan, karena harga yang diberikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Target usaha untuk saat ini orang-orang terdekat terlebih dahulu. Hal ini merupakan strategi pemasaran mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti dapat melalui Facebook, Twitter, blog, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Laporan keuangan dan analisis keuangan. Dapat dilihat di sini untuk investasi awal usaha pisang coklat, gerobak aluminium 2.500.000, kompor semawar 100.000, tungku 100.000, tabung gas 2 kali
2 buah 150.000, penggorengan besar 150.000, peralatan lainnya 200.000, dan total peralatan masak di sini 850.000. Biaya operasional usaha pisang coklat Meler per bulan: penyusutan gerobak 69.500, penyusutan peralatan masak 35.500, total biaya tetap per bulan 105.000. Belanja harian: pisang 5 sisa 70.000, coklat batang 40.000, keju cheddar 10.000, kulit lumpia 50.000, minyak goreng 24.000, gas 10.000, kemasan 15.000, total harian 219.000. Total per bulan atau kita kalikan dengan 30 hari 6.570.000. Perhitungan laba rugi usaha lumpia pisang coklat keju. Penerimaan per bulan 200 pieces kali 2.000 kali 30 hari yaitu 12 juta. Pengeluaran per bulan: biaya tetap 105.000, biaya variabel harian 6.570.000, biaya lain-lain 150.000, total pengeluaran 6.825.000, dan keuntungan bersih per bulan 5.175.000. Catatan yang pertama, keuntungan bersih per bulan tidak bersifat mutlak walau dengan penjualan sebanyak 200 pieces per hari. Perhitungannya bisa berlainan tergantung harga-harga kebutuhan di setiap pasar yang selalu berubah. Yang kedua, harga bahan baku pisang dihitung dengan harga lebih tinggi. Pembelian ecer dan pesisir biasanya berkisar 12.000, dan jika pembelian dalam skala lebih besar serta melakukan perjanjian berlangganan, harga bahan baku bisa lebih murah. Pada perhitungan ini, pisang kita bagi menjadi 2 bagian. Beberapa penjual bahkan ada yang membagi pisang menjadi 4 bagian untuk ukuran pisang yang agak besar, sesuaikan dengan situasi dan kondisi pasaran. Yang ketiga, harga kebutuhan lainnya seperti minyak goreng, coklat batang keju, dan lainnya dihitung berdasarkan kebutuhan tertinggi dan harga rata-rata tertinggi di setiap daerah. Pilihan ini bersifat opsional jika kita menggunakan 100% coklat batang sebagai isian. Agar lebih irit, gunakan coklat pasta dengan cara mencampurkan coklat mesis, coklat bubuk, margarin, dan terigu menjadi satu sehingga didapatkan coklat pasta. Yang keempat, asumsi untuk perhitungan di atas adalah untuk penjualan dengan tenaga sendiri, tidak menggunakan jasa karyawan, serta menggunakan tempat berjualan di pinggir jalan. Biaya lain-lain menyangkut uang yang harus dikeluarkan dalam keadaan mendesak. G. Analisis kelayakan usaha dan pesaing. Melalui hasil observasi yang saya lakukan, belum ada pedagang yang mencoba untuk menjual. Hal ini menjadi dasar dari saya memilih usaha lumpia pisang coklat sebagai ide usaha yang ingin saya pilih, dikarenakan tingginya keinginan masyarakat Waingapu dalam mencoba hal-hal baru, terutama makanan, untuk dinikmati di waktu senggang. Maka dari itu saya memilih ide usaha ini. Pesaing pasti ada di masa yang akan datang, tapi saya percaya selama saya tetap mempertahankan cita rasa asli dari lumpia pisang coklat keju ini, saya jamin saya tidak akan kehilangan pelanggan tetap. Kelemahannya, jenis makanan seperti ini hanya bertahan 1-2 hari. H. Pemanfaatan teknologi di era digital dan perlindungan usaha. Target usaha untuk saat ini orang-orang terdekat terlebih dahulu. Hal ini merupakan strategi pemasaran mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti dapat melalui Facebook, Twitter, blog, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Testimoni praktik baik. Hal paling menyebalkan jualan lumpia pisang coklat adalah pisang yang mudah busuk jika disimpan terlalu lama. Belum lagi lumpia pisang coklat tidak tahan lama. Kalau Anda
Kalau Anda titipkan di warung-warung, kecuali warung yang punya kulkas sendiri, dan lumpia pisang coklat bakalan tidak enak dimakan ketika pisangnya belum matang. Oleh sebab itu, harus melalui proses pematangan dulu. Kelemahannya, jenis makanan seperti ini hanya bertahan 1-2 hari. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, demikianlah presentasi bisnis ini saya buat. Semoga presentasi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Tidak lupa saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan presentasi bisnis ini. Semoga presentasi ini dapat diterima oleh semua pihak. Dengan selesainya presentasi bisnis ini, saya berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah saya rencanakan ini. Segala saran dan kritik saya harapkan dari semua pihak, karena saya menyadari bahwa presentasi saya masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi pelajaran bagi saya untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Rekomendasi: lumpia pisang coklat keju bergerak pada jenis usaha dengan entitas usaha perseorangan, bergerak di bidang makanan, yaitu pembuatan dan penjualan pisang yang dibungkus dengan kulit lumpia dengan rasa yang disesuaikan dan kebutuhan dan skill yang saya miliki, serta faktor pendukung yang membadai untuk mengembangkan usaha ini. Maka usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Terima kasih. Berikutnya kita akan melanjutkan ke praktek saya secara langsung terhadap usaha yang telah saya pilih ini, yaitu lumpia pisang coklat. Pertama-tama siapkan bahan. Di sini ada pisang, kulit lumpia, mesis untuk topping, keju, dan juga coklat bahan yang nanti dilelehkan. Ini saja bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat lumpia pisang coklat. Pertama-tama saya potong bagi 4 pisang yang sudah saya kupas. Jika ingin membagi lebih kecil lagi atau bagi 6 atau bagi 8 sesuai selera, silahkan. Setelah saya memotong, saya membungkusnya menggunakan kulit lumpia yang sudah kita siapkan tadi, lalu saya rekatkan menggunakan tepung yang dicampur dengan garam serta air. Jika ingin lebih simpel, bisa menggunakan putih atau kuning telur yang telah dikocok. Untuk tahap berikutnya saya isi dengan topping, yaitu meses atau keju. Untuk topping sendiri opsional, kalau ada yang tidak bisa memakan keju atau meses, atau ada yang mau dengan topping lain, silahkan. Sekali lagi saya hanya menggulungnya dari ujung ke ujung, lalu saya rekatkan 1 kali dengan tepung. Untuk ujung bagian kanan dari kirinya, kalian bisa menutupnya dengan adonan rekat lagi atau membiarkannya begitu saja, tapi saran dari saya silahkan direkatkan lagi, takutnya saat digoreng dia bakalan lupa.
praktek saya tadi dalam menggulung kulit lumpia pisang coklat keju. Cantik bukan? Lalu lanjut ke penggorengan. Di sini saya memanaskan sedikit minyak, lalu saya goreng dalam api sedang kecil. Di sini lumpianya saya balik-balik agar tidak gosong. Kalau sudah warna coklat keemasan bisa dibalik ya. Setelah semua lumpia telah coklat kemasan, waktunya kita angkat dan tiriskan. Lanjut, setelah ditiriskan, waktunya kita tahap pemakengan. Di sini saya mencampur keju lalu coklat yang telah kita lelehkan. Untuk top kedua saya memasukkan coklat lebih banyak dan sedikit keju. Renyah sekali bukan? Beginilah saat saya menunggu pembeli secara online. Ini adalah momen saat saya mempromosikan jualan saya secara online di Facebook. Mudah sekali mempromosikan jualan secara online. Saya telah mendapatkan pelanggan saya pertama hari ini.
Saya mengantarkan pesanan pembeli pertama saya hari ini di dekat rumah.